Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan masih berkaitan dengan besaran, satuan, dan pengukuran. Tapi pada pertemuan hari ini kita akan fokus pada dimensi. Sebelumnya saya ingatkan bahwa di dalam fisika besaran itu dikelompokkan menjadi dua, ya, yaitu besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Ciri dari besaran turunan adalah satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Ada 7 besaran pokok yang harus kita hafalkan, ya. Jadi massa, panjang, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya, ya. Massa satuannya kilogram, panjang satuannya meter, waktu satuannya sekon, kuat arus itu ampere, suhu satuannya Kelvin dalam sistem SI, jumlah zatnya mol, dan intensitas cahaya satuannya dalam kandela. Yang di sini akan kita perdalam adalah mengenai dimensi, ya. Jadi dimensi itu adalah cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokok. Yang harus kita hafalkan, dimensi massa simbolnya adalah M, ya. Massa simbolnya M, panjang simbolnya L, waktu simbolnya T, kemudian kuat arus simbolnya I, kemudian suhu simbolnya eta, jumlah zat simbolnya N, dan intensitas cahaya yang satuannya kandela simbolnya J. Untuk dimensi kita lanjutkan. Misalnya kita ingin merumuskan dimensi dari kecepatan, ya. Kecepatan, ya. Kecepatan itu definisinya adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu, ya. V sama dengan S per T. Maka satuan dari kecepatan tentu adalah dalam sistem SI, satuan jarak itu meter, satuan waktu adalah detik, ya. Maka rumus dimensi dari kecepatan, ya, dimensi dari kecepatan adalah dimensi panjang dibagi dimensi waktu, atau sering ditulis M pangkat 1 L pangkat minus 1. Jadi dimensi panjang itu saya ulangi, dimensi panjang adalah M, meter itu dimensinya L, kemudian waktu adalah T pangkat minus 1. Jadi dimensi kecepatan adalah L T pangkat minus 1. Kita lanjutkan misalnya percepatan, ya. Percepatan simbolnya adalah A, akselerasi adalah kecepatan setiap waktu. Sehingga satuan dari percepatan tentu adalah satuan kecepatan meter per sekon dibagi satuan waktu, ya, detik, ya, detik. Berarti adalah meter per sekon kuadrat, ya. Maka kalau satuannya adalah meter per sekon kuadrat, rumus dimensi dari percepatan adalah dimensi panjang itu L, dimensi waktu adalah T tapi pangkat minus 2 karena sebagai penyebut. Selanjutnya dimensi dari gaya, misalnya, ya. Kita tahu persamaan gaya yang populer adalah F sama dengan M kali A, ya. Karena persamaannya gaya itu adalah F sama dengan M kali A, maka satuan gaya adalah satuan massa, yaitu kilogram, dikalikan dengan satuan percepatan. Percepatan tadi adalah meter
per sekon kuadrat, berarti kilogram meter per sekon kuadrat. Sehingga rumus dimensinya, ya, kilogram itu massa, simbolnya M, meter itu panjang, simbolnya L, kemudian waktu, simbolnya T tapi pangkat minus 2. Inilah dimensi dari gaya. Kita lanjutkan, misalnya dimensi dari usaha, ya, usaha atau kerja. Di dalam fisika, usaha rumusnya adalah W sama dengan F kali S. Usaha sama dengan gaya kali S-nya perpindahan. Maka satuan usaha tentu adalah satuan gaya. Satuan gaya tadi kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian kali satuan jarak, ini S-nya itu adalah jarak, ya, perpindahan itu berarti meter. Ya. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Maka rumus dimensi dari usaha adalah dimensi dari massa itu M, dimensi dari panjang adalah L pangkat 2, dan dimensi dari waktu adalah T. T pangkat minus 2. Saya ulangi, M L kuadrat T pangkat minus 2. Kita lanjutkan misalnya dimensi dari momentum, ya. Momentum itu persamaannya P sama dengan M kali V. Karena momentum adalah hasil kali massa kali kecepatan, maka satuan momentum tentu adalah satuan massa kilogram kali satuan kecepatan meter per sekon kuadrat. Sehingga dimensi dari momentum adalah, ya, kilogram itu berarti massa M, meter itu panjang long, ya, pangkat 1, kemudian waktu T pangkat minus 2. Inilah dimensi dari momentum. Ya, lanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial itu persamaannya EP sama dengan M kali G kali H. Ya. Sehingga satuan energi potensial adalah satuan massa kilogram, satuan percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, satuan tinggi meter. Sehingga satuan energi potensial adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Maka rumus dimensi dari energi potensial adalah, sekali lagi, kilogram itu adalah M, meter itu L pangkat 2, dan waktu adalah T pangkat minus 2. Dimensinya sama dengan dimensi usaha. Kita lanjutkan misalnya dimensi dari daya, ya. Daya itu persamaannya power sama dengan usaha setiap waktu atau energi setiap waktu. Maka satuan dari daya adalah satuan usaha, yaitu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi dengan waktu sekon. Atau satuan daya berarti adalah kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Ya. Sehingga rumus dimensi dari daya adalah M L kuadrat T pangkat minus 3. Demikianlah cara menentukan rumus dimensi dari suatu besaran. Dimensi adalah bagaimana besaran tersebut dibuat dari besaran-besaran pokok atau diturunkan dari besaran-besaran pokok.